Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Balik lagi di channel pembelajaran sejarah yang paling student friendly di dunia. Apalagi kalau bukan Historia Channel. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat ya, dan selalu penuhi protokol kesehatan. Dan semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Dan kali ini kita akan kembali belajar sejarah, lanjutan dari materi yang kemarin. Mengenai apa? Mengenai teori-teori dan berdirinya kerajaan maritim Hindu-Buddha di Nusantara. Dan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara dengan dua pokok bahasan, yakni mengenai teori dan saluran masuknya Islam ke Nusantara. Oke, tanpa basa-basi lagi, karena yang basi itu nggak enak ya, kita akan langsung masuk ke materi. Let's go! Teori yang pertama adalah teori Gujarat namanya. Nah, teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 ya, dan pembawanya itu berasal dari Gujarat. Gujarat itu di mana sih, Pak? Gujarat itu di India, tepatnya daerah Cambai namanya. Nah, dasar dari teori ini adalah ada tiga. Teori harus ada dasarnya dong. Yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, adanya hubungan dagang Indonesia yang sudah terjadi sejak lama melalui jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah, hingga Eropa. Dan yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, meskipun ada yang menyebut kerajaan Perlak lah yang menjadi kerajaan Islam pertama, yaitu Raja Malik Al-Saleh tahun 1297 atau abad ke-13 yang bercorak khas Gujarat. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah corak batu nisannya. Next. Nah, berikut ini adalah jalur persebaran teori yang pertama ini, teori Gujarat ya. Jadi Gujarat ini di sini teman-teman. India ya, sebagai anak benua, dia lewat jalur laut ya hingga sampai Sumatera. Jadi Samudra Pasai itu di sini, bahkan hingga sampai dia ke Ternate dan Tidore. Begitu. Next. Nah, ilmuwan pendukung dari teori ini ada dua. Yang pertama, seorang orientalis Belanda, yakni Snoek Hoorgrund namanya ya. Ini fotonya ya, dan J. Pitchnapel. Apa itu orientalis, Baiki? Jadi orientalis itu adalah ilmuwan ya yang mempelajari kebudayaan ya dan agama Islam itu, kultur agama Islam itu sendiri, atau bisa juga yang dipelajari oleh mereka itu kebudayaan Timur Tengah ya, kebudayaan Semit, kebudayaan Arab seperti itu. Nah, Snoek Hoorgrund juga ini adalah salah satunya. Nah, teori yang kedua adalah teori Mekah. Nah, teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yakni teori Gujarat. Teori sebelumnya, teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk itu abad ke-7. Berarti lebih awal ya masuknya. Kalau tadi abad 13, ini abad ke-7. Dan pembawanya itu nggak dari bangsa India, nggak dari bangsa yang lain, langsung dari bangsa Arab, tepatnya dari Mesir. Ya, dasar teori ini adalah yang pertama, pada abad ke-7, yaitu tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera itu sudah terdapat perkampungan Islam Arab, teman-teman. Dengan pertimbangan bahwa bangsa Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Dan ini juga sesuai dengan berita Cina. Jadi Islam itu sudah masuk duluan tuh pada abad ke-7, dibuktikan dengan adanya perkampungan Arab, perkampungan Islam di barat Sumatera. Kemudian yang kedua, kerajaan Samudra Pasai ini menganut mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i ini yang terbesar pada waktu itu terdapat di Mesir dan Mekah. Nah, sedangkan di Gujarat, mazhab yang dianut adalah mazhab Hanafi. Pun raja-raja Samudra Pasai itu menggunakan gelar Al-Malik, yang dimana gelar Al-Malik ini ditemukan di Mesir dan Arab. Jadi, teori ini mengatakan kemungkinan besar sumber
budaya dan pengaruh Islam yang masuk ke Indonesia itu langsung dari Arab, ya. Nah, ini adalah peta jalur perjalanan dari Arab hingga ke Indonesia, ya, ke Nusantara, bagaimana pengaruh itu masuk. Nah, ilmuwan pendukungnya adalah Buya Hamka. Ya, ini adalah foto beliau. Beliau ini adalah seorang sejarawan, ya, seorang ulama, seorang budayawan, seorang sastrawan juga yang terkenal, gitu ya. Dan kalau ditilik silsilah, ya, alhamdulillah beliau ini masih satu keturunan buyut bapak, ya, dari suku Tanjung di Sumatera Barat, gitu. Selain beliau ini, pendukung dari teori ini ada namanya Van Leur dan T.W. Arnold. Nah, para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi bukan baru masuk, tapi sudah berdiri kekuatan politik di abad 13. Jadi masuknya itu lebih awal, pada abad ke-7, ya. Dan yang berperan besar terhadap penyebaran agama Islam di Indonesia itu ya bangsa Arab sendiri. Seperti itu. Next. Ada teori Gujarat, teori Makkah, yang ketiga teori Persia. Ingat ya. Nah, ini adalah jalur persebarannya. Persia itu di mana sih, Pak? Persia itu yang sekarang menjadi negara Iran wilayahnya, ya. Oke, next. Nah, teori ini berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia, Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam. Seperti, contohnya, ada peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Syiah Islam di Iran. Nah, di Sumatera Barat, peringatan tersebut dikenal juga dengan peringatan atau upacara tabut. Sedangkan di Pulau Jawa, ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Nah, ini ada bubur syuronya, ya. Dan ini upacara tadi. Oke. Nah, kemudian yang kedua, adanya kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Ya, ini ada Syekh Siti Jenar, ini Al-Halaj. Jadi kesamaan-kesamaan itu ya yang diperkirakan menjadi yang membuat hipotesis atau teori ini menyatakan bahwa Islam itu masuk dari Persia, dari Iran. Next, kemudian dasar teori ini yang ketiga adalah penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat. Yang keempat, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim berangkat tahun 1419 di Gresik. Dan yang terakhir, adanya perkampungan Leran di Giri, daerah Gresik. Nah, salah satu pendukung teori ini Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jayadiningrat. Ingat ya, ini adalah foto dari P.A. Hussein Jayadiningrat. Ini dia. Next. Nah, ini adalah tadi ya, makam dari Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini adalah kompleksnya di Gresik. Oke, ketiga teori tersebut teman-teman pada dasarnya memiliki kebenaran dan kelemahannya. Sama ya kayak teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, kemarin juga ada kelemahan dan kelebihannya. Maka dari itu, berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan yang peace, dengan jalan yang damai, tidak dengan kekerasan. Dan pada abad ke-7 hingga abad ke-13 mengalami perkembangan. Dan sebagai pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan Gujarat dari India. Oke, kalau tadi kita membahas mengenai tiga teori, ya, masuknya Islam ke Nusantara, sekarang kita akan bahas mengenai saluran-saluran penyebaran Islam. Yang pertama, Islam masuk melalui saluran perdagangan. Seperti teman-teman tahu, pedagang ini mobilitas atau geraknya itu bebas ya,
atau besar gitu. Dan ini penyebaran yang paling efektif gitu. Jadi selain mereka berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam gitu kepada konsumen atau masyarakat yang mereka temui. Menurut Tom Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia itu sangat ramai. Dan ini sangat potensial sekali untuk penyebaran agama ya. Dan dalam hal ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing Islam dari Gujarat, Timur Tengah, Arab, dan Persia ini bertemu dan saling bertukar pengaruh, teman-teman. Dan sebagian dari para pedagang ini tinggal di dekat pantai yang disebut dengan Pekojan, dan lama-lama jumlah mereka itu makin banyak. Mereka menikah dengan penduduk setempat, beranak pinak, dan demikian juga pengaruh Islam di sana juga semakin besar dan kuat. Jadi ingat, yang pertama adalah perdagangan ya, salurannya. Yang kedua ada perkawinan. Ya, saluran kedua adalah perkawinan. Jadi melalui perkawinan ini ya, pedagang-pedagang itu dan keluarga orang pribumi ini menikah. Jadi mereka pun juga menikah dengan putra-putri dari para bangsawan Adipati. Ini sangat strategis sekali ya, dan bahkan ini akan berdampak positif terhadap perkembangan Islam. Jadi keluarga pedagang atau ulama itu ketika menikah dengan perempuan lokal atau perempuan dari keluarga kerajaan itu mengisyaratkan perempuannya itu harus masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu gitu. Apalagi dia menikah dengan anak raja ya. Jadi ketika dia menikah dengan keluarga raja ini, biasanya keluarga-keluarga kerajaan yang lain itu akan ikut, apalagi rakyatnya ya. Jadi rakyatnya itu akan ikut agama yang dianut oleh rajanya, pemimpinnya, seperti itu. Dan yang ketiga ada saluran pendidikan. Jadi apa tadi? Ada saluran perdagangan, perkawinan. Nah, ketiga pendidikan. Jadi perkembangan Islam yang sangat luas ini mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik inilah yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan metode pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Ini adalah gambarnya, contohnya. Inilah sistem pola kelas pendidikan pertama di Nusantara ini ya. Sistem nyantri namanya, santri. Jadi ada ustadznya duduk di depan, siswa-siswa atau santri-santrinya itu duduk melingkar di bawah, mendengarkan ilmu ceramah yang diberikan oleh ulama atau ustadznya, seperti itu. Jadi belum ada sistem kelas ya. Sistem kelas itu adalah sistem yang dipengaruhi oleh budaya barat, seperti itu. Next. Selanjutnya ada saluran politik. Nah, pengaruh kekuasaan ini berperan penting teman-teman dalam proses Islamisasi di Nusantara. Jadi ketika ada seorang raja yang memeluk agama Islam, seperti yang Bapak katakan tadi, maka dengan rasa kepatuhan yang tinggi, rakyat pun akan mengikuti dia gitu. Setelah tersosialisasi agama Islam, maka akan diikuti dengan kepentingan politik yang selanjutnya terjadi perluasan kekuasaan dan penyebaran Islam. Nah, nanti berdirilah kerajaan-kerajaan Islam gitu ya. Selanjutnya ada saluran tasawuf. Apa itu tasawuf, Pak Eki? Jadi tasawuf ini adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik, teman-teman, atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf ini biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Selain itu, para ahli tasawuf ini hidup dengan kesederhanaan dan hidup di tengah masyarakat. Jadi kombinasi antara keakraban mereka dengan masyarakat sekitar, ya, keramahan mereka, kemudian kesederhanaan mereka ditambah dengan kesaktian mereka, bahkan bisa mengobati orang sakit dan lain-lain, itu menarik perhatian, ya, mencuri perhatian minat orang-orang pribumi yang tadinya belum beragama Islam, ini tertarik masuk agama Islam. Wih, keren juga ya gitu agama Islam gitu, orang-orangnya, dan mereka pun masuk seperti itu. Nah, dan nggak boleh ketinggalan juga, penyebaran Islam ini juga tidak lepas dari seni dan dakwah. Jadi melalui seni ya. Salah satu
wali yang menyebarkan agama Islam melalui media seni. Ini ada yang namanya Sunan Kalijaga ya. Ini ada fotonya ya, dan ini ada foto Wali Songo. Beliau menyebarkan Islam melalui kesenian wayang gitu. Nah, ada Sunan Derajat yang menyebarkan agama Islam melalui seni gamelan ya. Kemudian ada ganding atau lagu-lagu yang berisi syair-syair, nasihat dan dasar-dasar agama Islam. Jadi Sunan Kalijaga ini beliau tahu bahwa masyarakat pribumi di Republik kita ini dulunya itu suka sekali yang namanya pertunjukan seni ya. Jadi beliau mengadakan seni-seni wayang gitu. Nah, syarat untuk masuk ke dalam pertunjukan seni wayang itu, beliau mengisyaratkan kepada yang ingin masuk untuk membaca 2 kalimat syahadat dulu sebagai tiketnya gitu. Jadi mereka diperkenalkan dengan Islam dulu sambil menonton seni yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa yang bernuansa Islami, yang penuh pelajaran dan nilai-nilai Islami seperti itu ya. Oke, sudah paham ya teman-teman. Jadi saluran penyebaran Islam tadi ada beberapa ya. Yang pertama, kita ulang lagi. Ada perdagangan, kemudian perkawinan, pendidikan, politik, tasawuf, dan tidak ketinggalan seni yang dikemas sedemikian rupa dalam bentuk dakwah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke faktor atau kesimpulan kenapa Islam mudah diterima di Nusantara. Dan seperti kalian kita lihat bersama sekarang keadaan kekinian bahwa Islam adalah agama yang mayoriti di Republik ini. Nah, kita akan melihat kenapa itu bisa terjadi. Yang pertama, ada faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu, Peki? Yang pertama, Pak geser dulu supaya kelihatan tulisannya. Faktor intern yang pertama, Islam ini bersifat terbuka, sehingga penyebaran agama Islam ini dapat dilakukan oleh siapa saja asalkan dia Muslim. Kalau kita ingat kemarin pembelajaran mengenai Hindu Buddha, yang berhak menyebarkan atau mempelajari isi kitab Weda dan bahasa huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta itu hanya kaum Brahmana di kasta yang paling tinggi gitu. Sedangkan kasta yang paling bawahnya, apalagi kasta Sudra, itu tidak boleh dan tidak paham mengenai isi Weda dan tidak boleh mengajarkannya gitu. Kalau di Islam beda, siapapun boleh ya sampaikan walau hanya 1 ayat gitu. Yang kedua, kenapa Islam mudah diterima? Penyebaran Islam ini dilakukan dengan jalan yang relatif damai, tidak melalui kekerasan. Jadi Islam itu kayak apa ya? Kayak air dalam botol, teman-teman. Jadi ketika Islam masuk ke Indonesia, Islam itu menyesuaikan dengan kultur yang ada di Indonesia. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung masuk dengan jalan kekerasan, tidak. Dia mengikuti bentuk wadah yang ada gitu, seperti air. Dan yang ketiga, Islam ini tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Islam ini tidak mengenal kasta, teman-teman. Ya, jadi setiap orang itu mempunyai kedudukan yang sama sebagai hamba Allah. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita bahas kemarin ya, di Hindu ya, terutama itu kan ada kasta-kasta. Nah, jadi ketika Islam masuk, masyarakat Republik di Indonesia ini itu tertarik melihat, wah, di Islam tidak ada pembedaan-pembedaan ya, tidak ada kasta-kasta karena semuanya sama. Yang membedakan itu hanya takwa seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu, teman-teman, ya. Ada 3. Nah, kemudian ada, kalau tadi faktor intern, ini faktor eksternnya. Sebentar, digeser dulu. Yang pertama, agama Islam ini dapat dijalankan dimanapun, sebab di setiap daerah terdapat tempat ibadah. Sehingga tidak seperti ketika mereka memeluk agama Hindu dan Buddha, teman-teman. Mereka itu hanya bisa melakukan kegiatan keagamaan di kampung mereka. Jadi Islam itu, ibadahnya itu tidak memberatkan, teman-teman. Gitu, dimanapun bisa dilakukan asal suci tempatnya. Kemudian yang kedua, para pedagang muslim yang datang ke Indonesia ini tampak seperti orang yang kaya, sehingga memunculkan adanya anggapan bahwa
perdagangan penduduk pribumi akan berhasil jika mereka menganut agama para saudagar muslim tersebut. Dan orang Indonesia melihat bahwa Islam mempunyai kekuatan spiritual dan militer. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia biasanya membawa berbagai senjata sebagai alat untuk menjaga keamanan mereka di selama perjalanan. Orang Indonesia melihat hal itu sebagai sesuatu yang sangat hebat. Dan berarti kekuatan orang Islam itu tinggi ya. Nah, seperti tasawuf tadi, saluran penyebaran tadi. Orang Indonesia itu semakin tertarik melihat, keren ya. Kayaknya keren nih kalau saya masuk ke agama ini. Seperti itu kira-kira. Nah, yang ketiga, adanya konflik politik internal di kerajaan Hindu-Buddha. Nah, hal inilah yang menyebabkan kontrol yang kurang baik antara pusat dan daerah di sekitar pesisir, sehingga para pedagang muslim yang datang dan mendukung mereka, maka mereka berusaha melepaskan diri dari keadaan yang tidak menyenangkan tersebut, bahkan melepaskan diri dari kerajaan tersebut ya. Jadi daerah-daerah kerajaan-kerajaan kecil atau daerah bawahan pasal dari kerajaan Hindu-Buddha yang merupakan kerajaan induk tadi, itu sebenarnya sudah merasa terjajah, sudah merasa ditindas. Sehingga ketika Islam masuk dan memberikan pengaruhnya, itu semacam kesempatan bagi kerajaan-kerajaan kecil tadi untuk melepaskan diri dari kerajaan induknya yang dirasa sudah sangat menekan mereka gitu, sudah menjajah mereka. Nah, bangsa Indonesia ini memiliki sifat terbuka, ditambah dengan itu ramah serta kekeluargaan, sehingga mudah menerima budaya asing yang masuk, termasuk budaya Islam di Indonesia. Nah, tapi sekarang, zaman sekarang, apakah sifat asli orang Indonesia ini masih ada? Yang terbuka, ramah, kekeluargaan? Entahlah, bisa kalian lihat sendiri ya di media maya ataupun di dunia nyata. Kenapa kita harus selalu marah-marah kalau kita bisa ramah-ramah? Ya enggak? Ya, dan adanya perkawinan yang dilakukan oleh pedagang Islam dengan wanita pribumi memberikan pengaruh yang besar dalam penyebaran Islam. Seperti itu. Dan nah, ini adalah slide akhir dari pembelajaran kita kali ini. Jadi kita akan review apa saja yang kita pelajari tadi. Yang pertama, kita belajar mengenai 3 teori masuknya agama Islam di Nusantara. Ada apa aja? Ada teori Gujarat. Kemudian yang kedua, apa? Teori Makkah. Dan yang ketiga, teori Persia. Kemudian kita tadi belajar mengenai saluran-saluran masuknya Islam ke Nusantara. Ada beberapa. Yang pertama ada saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran politik, saluran apa? Pendidikan, ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Seni, ya. Kita lihat lagi. Seni dan dakwah. Dan jangan lupa ada saluran tasawuf. Kemudian kita juga belajar yang terakhir, mengapa sih agama Islam itu mudah diterima di negara kita tercinta ini? Ada 2 sebab, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern karena agama Islam itu terbuka. Yang kedua, penyebaran Islam itu dilakukan dengan jalan yang relatif damai. Yang ketiga, Islam tidak membedakan kedudukan seorang dalam masyarakat. Sedangkan faktor eksternnya, agama Islam bisa dijalankan dimanapun. Pedagang Muslim ini terlihat sangat menarik bagi warga pribumi. Dan yang ketiga, kondisi kerajaan, kekuatan politik Hindu-Buddha yang sudah lemah di Nusantara pada waktu itu. Didukung juga dengan sifat orang kita yang ramah, terbuka kepada pengaruh-pengaruh yang masuk. Seperti itu. Oke, itu saja pembelajaran yang Bapak bisa kasih pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk diringkas, dicatat materi ini dalam buku catatannya, dan tunggu instruksi ya, ikuti instruksi yang diberikan oleh gurunya. Sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.